Nah, ini materinya tentang trigonometri ya. Ada apa ya namanya tuh, rumus-rumus khusus untuk trigonometri, untuk apa sudut-sudut atau hubungan dari trigonometri sendiri. Oke, ternyata belum di bukan. Ada ya. Trigonometri. Di sini trigonometri. Ini rumus trigonometri atau identitas trigonometri dari sudut Pitagoras ya. Sudut Pitagoras itu ada sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ini hukum Pitagoras seperti ini. Atau dari hukum Pitagoras juga bisa kita dapatkan bahwa 1 plus tangen kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X. Atau kita dapatkan juga 1 plus kotangen kuadrat X sama dengan kosekant kuadrat X. Ini. Dan kita juga punya rumus lain selain dari ini, yaitu untuk, ini yang trigonometri ya, trigonometri, untuk yang Pitagoras, dan kita punya identitas untuk setengah sudut. Jika saya punya sin kuadrat X, itu sama dengan 1 min cos 2X per 2. Setengah sudut ya. Atau jika saya punya cos kuadrat X, itu sama dengan 1 plus cos kuadrat X per 2. Nah, ini kelima ya. Kelima soal ini bisa membantu pengintegralan dalam perkalian sin, ya kan? Kalau kemarin itu kita berbicara bahwa polinomial dikalikan dengan trigonometri gitu ya, gunakan parsial, ya kan? Nah, sekarang bagaimana jika trigonometri dengan trigonometri itu sendiri? Jadi kalau saya punya soal sin pangkat 3 X dx, ini pangkat 3 itu berarti bilangan pangkatnya yang 3 itu berarti bilangan ganjil kan ya? Ini ganjil. Ini jika n ganjil, nah di sini. Jika n-nya ganjil, maka gunakan perumusan yang ada di sini. Nah, pokoknya yang ini ya, saya kotakin. Yang ini untuk n ganjil. Tapi jika yang genap, maka gunakan setengah sudut ini. Ini jika n genap. Kedua ini. Nah, kalau kita lihat dari soal, ini soalnya, ini kan X, sin pangkat 3 ya kan? Ini artinya sin X dikali dengan sin X dikali dengan sin X dx. Ini pangkatnya 3 kan? Kalau pangkat 3, ganjil atau genap? Ganjil, Bu. Nah, ganjil. Maka kita gunakan rumus ini. Berarti, bagaimana rumusnya? Yang kita tahu kan ini adanya sin ya. Berarti kita gunakan rumus yang ini nih. Ini berarti kita gunakan rumusnya sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Karena ini soalnya sin, maka sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Ya, betul ya? Berarti kita harus rubah yang ini menjadi sin kuadrat X dikali dengan sin X dx. Ya, disisanya kan. Nah, yang ini kita kerjakan dengan yang cara yang tadi di sana. Ini berarti 1 min cos kuadrat X, gitu ya. Dikali dengan sin X dx. Maka kita dapatkan, ini perkalian biasa saja, jadi kalikan dengan 1 ya, sin, jadi sin X dx
dikurangi cos kuadrat X sin X dx. Ya, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ini kenapa begini? Masukkan ke sini aja ya. Kalikan 1. Ada ya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, yang ini integral dari sin. Ayo, integral dari sin apa? Cos, Bu. Cos, Bu. Min cos. Min cos. Cos min cos? Min cos X. Kalau Min cos. integral sin. Min cos X. Sekarang kita kerja yang ini nih. Bagaimana mengerjakan yang ini? Biasanya kita kerjakan dengan cara apa tuh? Nah, ini aja pakai ini. Kita kerjakan jika M itu adalah cos X, gitu ya. Maka yang saya tuliskan berarti M kuadrat. Betul? Betul, Bu. Nah, bagaimana dengan dm dx-nya? Kan kita harus cari dx-nya, berarti turunan dari cos? Turunan dari cos apa? Sin. Min sin. Sin min sin, sin min sin. Sin. Sin aja? Min sin. Jadinya kumaha sin atau min sin ya? Turunan dari cos? Sin. Kalau integral dari cos? Sin. Kalau turunan dari cos? Min sin. Min sin. Jadi, kalau gitu, bagaimana menulisnya? Maka, dx-nya adalah min apa? dm per sin x gitu ya? Sin X. Nah, dari sini. Maka kita tuliskan di sini sin x dikali dengan min dm per sin x. Ini x-nya kalau sudah tereliminasi berarti bisa dikerjakan ya. Ini bisa tereliminasi berarti bisa diterkerjakan. Maka hasilnya adalah min cos. Jangan warna ini. Min cos X. Integral dari ini apa? Integral dari M kuadrat dm. Apa? Halo? 1/3, ya. 1/3. Jadi min cos X min 1/3 1/3 M pangkat 3. 3M. Nah, ini saya tuliskan aja di sini. Ini sama dengan hasilnya ya. Saya tuliskan aja di sini ya. Berarti kalau gitu, min cos X min 1/3 apa? Cos X. Cos pangkat 3. X pangkat 3 ini kan M-nya pangkat 3 kan? Oh iya, Bu. X plus C. Ya, ada yang tanyakan dulu sampai situ? Ada yang tanyakan dulu sampai situ? Cukup, Bu. Nah, sekarang bagaimana jika nomor 2-nya integral dari sin pangkat 4x dx. Berarti kalau gitu, apa ininya? Ganjil atau genap? Genap. Genap. Kalau genap, kita menggunakan Genap, rumus Bu. yang mana? Bagi 2. Ya, bagi 2 itu ya, setengah sudut ya. Setengah sudut. Rumusnya apa yang setengah sudut tadi? Jika sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2. Iya kan? Berarti yang ini tuh
sama dengan, ini bisa saya tuliskan, integral dari sin kuadrat X kuadrat, sama nggak? Sama, Bu. Sama. Berarti sama dengan integral dari 1 min cos kuadrat X per 2 dx. Ya. Jadi berapa? Kalau gitu di sini. Yuk. Kalau ini 1/2 dikali kuadrat jadi berapa? 1/4 ya? Yang ininya nih. Ya. Ya kan? Bisa kita tuliskan begini. Nah, gini kan ya? Ya, ini dikerjakan. Yuk, kalikan ini berapa? Integral. Integral dari 1 dikuadratkan. Terus yang ini berapa? 2 cos 2x gitu ya? Ditambah cos kuadrat. Betul? 2x dx. Betul? Yang ini? Dikali 2 kan ini? Ini. Ini enggak? Paham enggak? Dikalikan Masih bingung, Bu. Bentar. Bentar. Rada bingung, Bu. itu dikalikan biasa dulu ya. Ya, dikalikan biasa aja. 1/4 1 min cos 2x dikali 1 min cos 2x gitu dx. Nah, itu gitu. 1 kali 1, 1. 1 kali ini 2x kan. Yang ini 2x. Cos 2x. Yang ini integral. Ini apa kuadratnya. Nah, ini perkalian di sini. Yang ini. Bisa? Iya, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Nah, sekarang ya kita ini kan aja karena di sini integral dari penjumlahan dan pengurangan kita kerjakan atau kita ini kan masing-masing ya. Nah, dx kali 1 gitu ya. Di sini kan dikurangi 1/4 integral dari 2 cos 2x dx gitu ya. Ditambah 1/4 dari cos kuadrat 2x dx gitu ya. Betul? Yang ini hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 1/4. 1/4 apa? X. X. Terus kalau yang ini? Pakainya apa? Ini 2/4 berarti 1/2 gitu ya. Ini kita misalkan ya M gitu kan ya. Berarti integral dari cos Sin. M. Cos M. M kan? M Ya, Bu. dm per 2 kan. Ini karena ininya ada 2 kan? Betul? Iya, Bu. Betul. Nah, sekarang yang ini nih ditambah 1/4. Nah, saya ganti aja ininya biar warnanya beda. Ini 1/4 integral. Yang ini nih, yuk selesaikan dengan cara ini pangkatnya berapa? Pangkatnya 2. Maka kita gunakan apa? Kalau pangkat 2 kita gunakan apa? Yang genap, Bu. Ya, yang genap ini kan. Jadi rumus ke sini kan ya. Jadi apa? Diubah. Ubah jadi ini apa? Rumus yang genap itu. Kalau ini adalah sin, maka untuk ini cos kuadrat X sama dengan 1 plus cos 2X per 2 gitu ya. Betul? Iya, Bu. Sekarang bagaimana Bu jika cosnya ini 2X? Maka rumusnya adalah tetap 1 plus cos, karena ini 2 berarti 2 dikali 2 lagi. Jadi berapa? 4X 4X, Bu. per 2 dx. Jadi kalau gitu hasilnya adalah ini 1/4X dikurang. Ini integralnya berapa ini? 1/4 integral dari cos?
Integral dari M, Bu. cos. Hah? Sin. Ya. Sin M, Bu. Sin M. Ya. Sin M. Betul ya, sin M ya. Iya, Bu. Sin Tapi M, kayaknya M-nya kita ganti aja jadi 2X gitu ya. Iya, Bu. Nah, ditambah yang ini. Berarti di sini berapa? 1/3 integral dx gitu ya. Ditambah yang ini dulu. Kan integralnya belum beres kan? Oh iya. Integral 1/4 integral dari 1/8. Ini 1/8 Wak. Nah, dikalikan ini 1/8 cos 4x dx. Ini nih. Yang ini punya ini. Yang ini punya ini, sedangkan yang ini punya ini. Itu ya. Maka kita dapatkan 1/4x min 1/sin kuadrat x. Yang ini diintegralkan jadi berapa? 1/8x 1/8x ditambah. Ayo ini langsung yang kayak gini lagi langsung jadi berapa? 1/8 sin sin 4. 4x sin 4x per plus C. langsung per C ini ya ini 4-nya. 4-nya. Oh iya. 1/4-nya kan lupa ini. 1/4. Nah, Iya. 1/4-nya. Jadi kalau gitu hasilnya adalah 1/4x min 1/4 sin 2x plus 1/, ya ini 1/4 1/8 disambahin aja lah ya. Sok jadi berapa? Ini kan ruasnya sama ya. Ini nih, yang ini dengan yang ini jadi berapa? Ditambahkan. Halo, kemana? 1/12. 1/12, 3/8 ya. Jadi ini. Yang ini tambahkan dengan ini. Ini kan bisa ditambahkan? Bisa nggak? Iya bisa, Bu. Hasilnya ini kan. Dikurangi 1/4 sin pangkat 2x plus berapa? 1/32. Ini kan ada ininya. 32 sin 4x plus c. Ini kan ada 1/4-nya nih. Ya, sampai situ ada yang tanyakan dulu nggak? Ibu, kalau perkalian jadi 1/32 itu dari mana tuh, Bu? Ininya coba ini. Ini kan 1/8. Ini 1/8 tahu ya dari sini ya? Iya, Bu, tahu. Ini 1/4 dari mana? Dari ini kan? Oh iya, Bu. Jadi kalau 1/8 dikali dengan 1/4 ya 3/2. 1/32. Ini sinnya mah tetap aja sin di sini. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ini soalnya. Jadi kalau dari sini maka didapatkan contoh. Enggak contoh sih sebenarnya, ini hanya ini aja. Jika saya nanti di situ ada latihan soal, kalian latihan soalnya. Sin kuadrat 6x. Berarti kita pakai rumus apa? Setengah? Yang genap, Bu. Nah, setengah sudut ya? Jadi apa Iya, setengah Bu. sudutnya? 1 plus 1 min Cos 2x cos per 2x tapi dikali 6, ya kan? Iya. 6 dikali 2x gitu ya? Per 2. Jadi 1 min cos 12x per 2. Kan ini tadi rumus aslinya mah ini kan? Sin kuadrat x sama dengan sin yang kuadratnya aja dikali 2 kan 1 min cos 2x per 2. Yang apa namanya tuh pangkatnya sinnya 1 aja jadinya cos
2x kan. Jadi kalau 6 ya jadi 6 dikali 2 aja. 12. Jadi kalau gitu berapa kalau cos 2 pangkat 4x? Jadi berapa? 1 ditambah cos 4 cos kali 4 kali 2, jadi langsung aja berapa? Kali 2. 8 per 2. 2. Ya. Ada yang tanyakan dulu sampai situ? Ibu boleh lihat slide yang tadi Bu, mau di screenshot. Yang ini? Yang tadi Bu, yang baru. Oh, yang baru. Nih. Nah, yang ini Bu. Sudah Bu. Nah. Ini yang ganjil sudah, yang genap sudah. Yang ganjil sudah berarti ya? Yang genap sudah, yang ganjil sudah. Ada yang ditanyakan dulu di sini? Nanti latihan soalnya ada sih. Sekarang kita masuk ke kemarin tuh harusnya ketika setelah fungsi substitusi itu saya masukkannya ke transenden. Tapi lupa saya memasukkannya, jadi kita di sini aja. Karena saya takut ini waktunya habis. Fungsi transenden. Ini fungsi transenden ini fungsi yang itu membahas tentang ln dan eksponen. Sebenarnya itu ceritanya ln dan eksponen ya. Ini kan saya ini kan kita tahu bahwa yang namanya ln di sini ln 1 itu 0. Ln A per B ini artinya ln A dikurangi ln B. Sedangkan ln A dikali B ini sama dengan ln A ditambah ln B. Jika kita punya soal ln A pangkat N, ini pangkatnya N ya, maka kita bisa atau sama dengan menuliskannya N ln A. Ini untuk ln. Ln itu apa? Ln itu adalah kita dapat peroleh jika kita punya fungsi 1 per X, integral dari 1 per X, gitu kan ya? Atau integral dari X pangkat minus 1 dx. Ini hasilnya adalah ln X plus C. Ya, ini. Ya, yang ini. Ini sudah tahu semua kan ya? Nah, dari sini, sekarang apa hubungannya antara ln dengan eksponen? Ya, antara ln dengan eksponen. Kita ini kan, jika saya punya ini fungsi, jika saya punya fungsi, fungsinya itu adalah dari sini nih. Jika saya punya fungsi y sama dengan ln x, ya, punya fungsi y sama dengan ln x ya, seperti ini, maka kalau saya mau mencari berapa x, x adalah eksponen dari y. Ya, ini x adalah eksponen dari y. Nah, karena kita tahu seperti ini, maka kalau ada soal atau ada penjelasan bahwa apa sih eksponen dari ln x di sini ya, maka eksponen dari ln x ini sama dengan x. Jika eksponen ln y ini sama dengan y. Ini fungsi-fungsi transenden. Jadi fungsi-fungsi transenden itu antara eksponen dengan ln lah ya, eksponen ln. Seperti itu. Nah, sekarang ini tadi soal terakhir nomor berapa? Nomor 2. Nomor 3. Soalnya nomor 3. Bagaimana jika saya punya soal integral dari 1 per 1 min x dx. Atau plus dulu aja. Plus dulu x dx. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini,
Maka kita misalkan kan ya kemarin itu kan ini, makanya ini harusnya setelah ini disubstitusi. Kita misalkan M adalah 1 plus X. Maka dm dx-nya adalah 1, Bu. 1. Berarti dx sama dengan dm. Berarti saya bisa menuliskannya di sini integral dari 1 per M. Bisa? Bisa, Bu. Dan dx-nya kita ganti menjadi dm. Bisa? Berarti kalau gitu rumusnya rumus yang tadi kan, jika M pangkat minus 1 dm, ya kan yang tadi ini? Ya kan rumusan yang ini? Maka hasilnya adalah apa hasilnya? Ln Ln dari M. M. Apa itu ln M? Plus C ya di sini mah, plus C. Apa itu ln M? Berarti ln M-nya kita tuliskan lagi. 1 plus X plus C. Sekarang soal nomor 4. Yuk, kalian yang mengerjakan. Jika di sininya 2 per 1 min 3X dx. Maka Dimisalkan dulu, Bu. Dimisalkan. 1. Jadi M 1 kurangi 3X. Integral 2 per M. Oh iya, dm-nya dihitungnya dulu. Dm per dx-nya belum. Dm per dx 3. min 3 ya. Min 3 ya, Bu. Min 3. Jadi dx-nya adalah dm per min 3. Min 3. Jadi kalau gitu di sini Jadi itunya dm per min 3, Bu. Jadi Sama dengan integral M pangkat 2 per min 3 gitu ya. Oh iya, 2 per 3. M pangkat minus 1 gitu ya, boleh. Nah, Min jadi 2 bukan min. kenapa? Oh iya. Itu kenapa jadi min 1, Bu? Ini yang ini masih integral belum? Oh iya. Jadi apa? Ini kan sama dengan nulisnya ke sini kan? Oh, iya, Bu. Ini kan kayak gini kan 1 per M. Ini saya hanya mengeluarkan yang ini aja. Oh, iya, Bu. 1 per M dm gitu ya. Jadi dm-nya ini kan. Jadi apa? Min 2 per 3. Min 2 per 3. M. Ln